Di wilayah Sumatera itu ada fauna apa saja? Tunjuk tangan siapa yang bisa? Apa? Siaman, orang hutan. Terus yang faunanya masih ingat belum? Yang floranya? Terus di zona Asiatis, wilayah apa saja? Terus yang peralihan? Laut Timur. Dan yang terakhir wilayah kelompok 3, kelompok 4. Akan ibu bagikan, diskusilah bersama teman sekelompoknya. Oh iya, sini saja. Kumpul di bagian tengah. Ada yang di sini, ada yang di sana. Yo, let's go, guys, let's go. Masuk. Ini juga bagian tengah. Kegiatan 1 yaitu menuliskan pendapat kalian mengenai gambar di atas. Jadi kan di situ ada 4 gambar, yaitu yang gambar pertama itu orang hutan yang di Beruk. Nah, terus gambar kedua kanguru yang kehilangan tempat tinggalnya. Lalu gambar ketiga penanaman hutan. Lalu gambar 4 adalah kemarin lingkungan. Yang pertama itu kan gambar pemburuan ikan liar, nah itu sama aja pemburuan liar. Orang hutan juga banyak diburu manusia karena memasuki wilayah perkebunan warga dan mencuri makanannya, sehingga dianggap hama oleh manusia. Selain itu, orang hutan diburu untuk diatur kotorannya dan dijual dengan harga tinggi. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dilanjuti dengan serius, maka hanya dalam jalan lainnya tidak ada lagi larangan yang dapat ditemukan di alam liar. Lalu yang kedua itu adalah kebakaran. Kanguru yang kehilangan tempat tinggalnya karena ulah manusia, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini dapat mengakibatkan hutan menjadi gundul dan dapat mengakibatkan hewan-hewan yang tinggal di situ kehilangan tempat tinggalnya. Kelompok lain boleh bertanya. Oh, yang tidak nanya besok lah. Nanti ada nanti kalau sudah selesai. Kepo. Kita ingat ke depan besok lah.
Jelas bisa ditanyakan. Jadi, Coba yang nanya. Maksimal nih. Pelan. Jadi aku mau nanya kan itu tadi ada penyebab yang bisa apa sih menggunakan ekosistem itu kan dengan pembakaran hutan. Nah kira-kira kalau misalnya sudah terjadi tuh pembakaran hutan, itu nggak kita balik ke kayak habitat asli sehingga hewan itu bisa tinggal lagi di situ. Oke. Bisa sih yang pertama kan kita harus mengembalikan itu kan kayak jembatan rehabilitasi dulu, lalu baru dari situ Ya, kan tinggal tunggu-tunggu. Lompat yang lainnya boleh bantu jawab juga. Oke, apa-apa sudah cukup nah ya? Ya, terima kasih ayah. Oke, Baiklah, saya David Janji dari ruang 2. Beraktivitas nomor 1 akan menanyakan adakah tindakan lanjut yang akan diberikan kepada hewan di gambar nomor 1. Oke, kelompok 2, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Jawabannya Baiklah, karena teman kami sedang mencari, izinkan saya menjawab terlebih dahulu ya, Dea ya. baik. Untuk tadi tidak lanjut lanjut pada gambar nomor 1 ya. Ini kan gambarnya orang hutan yang ditangkap secara ilegal dan diperjualbelikan. Ya. Lalu bagaimana apa sih Tindakan lanjut. lanjutannya? Ya. Kita jika sebagai orang awam seperti siswa dan orang yang bukan berkewenangan, kita bisa meminta bantuan dari para polisi atau para petugas yang berkewajiban gitu kan. Kita melaporkan gitu loh. Jadi nanti mereka yang akan melakukan tindak lanjut lebih lanjut bisa dibawa ke kebun binatang, hutan lindung atau sebagainya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Namun yang saya tanyakan adalah nasib hewannya. Oh, nasib hewan. Ya. Nasib hewannya kalau tidak ada yang tahu atau tidak ada yang menyadari, bisa saja dia diperjualbelikan menjadi peliharaan gitu di sebagai milik pribadi gitu kan. Atau bisa juga organnya atau bulunya atau anggota badannya Dipotong, mutilasi. Baik. ya seperti itu. Terima kasih atas jawabannya, cukup puas. Sudah paham semua kan tadi? Sudah masih lama 2 kali bahkan pulangnya cuma ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Oke, ketua kelasnya tolong pimpin ya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai materi pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Emraka Alkanza. Sama satu saja. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Minggu lalu sudah belajar kan tentang klasifikasi? Masih ingat berapa banyak klasifikasi? Bukan. Yang pertama klasifikasi alami, yang kedua klasifikasi buatan, yang ketiga klasifikasi filogenetik. Sekarang ibu akan menjelaskan dulu tentang tingkatan takson. Tingkatan takson itu dari kingdom sampai spesies. Apa itu kingdom? Dunia atau kerajaan. Kingdom ini ialah yang kemarin kalian buat. Ada plante, ada animalia, ada bakteri dan lain-lainnya. Terus yang kedua itu ada filum. Filum ini kalau di tumbuhan dia ini dinamakan divisi. Kalau di tumbuhan dia rektum. Kalau di hewan sel. Terus kalau di tumbuhan filum itu divisio. Kalau di hewan filum. Nah, yang membedakan tingkatan kingdom tumbuhan hewan itu hanya dua ini. Kalau di tumbuhan dia rektum, kalau di hewan dia filum. Kalau divisio, di tumbuhan dia divisio, kalau di hewan filum. Nah, untuk yang dari kelas sampai spesies ini sama saja. Sudah divisi apa? Kelas, terus ordo, famili, genus, spesies. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tata nama makhluk hidup. Kan makhluk hidup itu banyak sekali. Untuk membedakannya, kita akan mempelajari tentang tata nama makhluk hidup atau yang disebut dengan binomial nomenklatur. Siapa penemu tata nama ini? Carolus Linnaeus. Tujuannya apa? Agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman, sehingga nama ilmiah tersebut berlaku secara universal. Nah, untuk menulis nama suatu organisme atau suatu hewan itu ada aturannya. Yang pertama, coba baca. Menggunakan bahasa Latin atau terus contohnya kucing, Felis, Arctos. Terus selanjutnya kata pertama merupakan marga atau genus. Jadi kata pertama tadi apa? Felis. Ialah genus atau marga. Terus dalam penulisan marga atau genus itu huruf pertamanya itu dibesarkan. Kalau untuk di spesies, kalau ini kan memang besar ya, satu kata. Kalau ini kan dua kata. Jadi kalau dia di spesies, dia harus huruf kapital. Selanjutnya, nah setiap nama jenis makhluk hidup itu dicetak miring. Kalau misalnya diketik, dicetak miring. Kalau misalnya ditulis, dia cukup digarisbawahi saja. Paham? Paham. Nah, sekarang kita belajar menentukan tingkatan takson. Contohnya kucing kan? Kucing itu termasuk hewan apa? Kingdom lain. Kemarin sudah belajar tentang sistem 5 kingdom atau sistem 6 kingdom. Apa saja? Ada animalia, ada plante. Kucing ini termasuk
kelahiran? Terus tingkatan yang selanjutnya itu ordo. Bagaimana cara makannya? Kucing itu makan apa? Dominan makan daging, kan? Kalau makan daging apa? Karnivora. Terus famili ini paham? Sekarang siapa yang maju ke depan? Tolong bacakan tingkatan takson sapi. Ayo. Ya, yang di depan. Ya, famili genus spesies Postaurus. Diperhatikan ya, lihat aturan tanaman tadi. Kalau misalnya nama spesiesnya itu dipilihkan. Terus ini contoh yang tingkatan takson tumbuhan. Ayo satu lagi yang maju. Ayo cepat. Contoh takson bunga mawar, kingdom atau regnum planta, phylum atau divisi Spermatophyta, klasis Dicotyledona, ordo Rosanales, famili Rosacea, genus Rosa, spesies Rosa florida. Oke, itulah tata nama dan tingkatan takson makhluk hidup. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sudah ngerti semua ya. Tugasnya minggu depan buat poster tingkatan takson seperti ini, disertai gambar dari kingdom, phylum, klasis atau kelas, ordo, famili sampai dengan spesies. Barisan sini sama ini tumbuhan, tapi sebangku itu buatnya satu poster. Iya, kerjasamanya tuh kawan sebangku. Jadi yang lainnya itu tidak boleh sama tumbuhannya. Tumbuhan kan ini tadi. Nah, kalau bagian dua garis ini hewan. Iya. Buatnya di template poster. Iya, di print. Di print sama saja. Di print di kertas HPS.
tingkatan takson. Tingkatan takson itu ada kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, jenis sampai dengan spesies. Yang membedakan tumbuhan dan hewan itu ialah pada kingdom. Kalau di tumbuhan itu apa namanya? Kingdom. Kalau di hewan kingdom. Terus kalau phylum, kalau di hewan itu phylum, kalau di tumbuhan division. Selebihnya dari kelas sampai spesies itu sama saja. Oke. Sekarang kita akan belajar tentang tata nama makhluk hidup. Untuk memudahkan penamaan makhluk hidup, digunakanlah sistem penamaan ilmiah yang disebut dengan binomial nomenklatur atau tata nama ganda. Tujuannya apa? Pemberian nama ilmiah ini bertujuan agar spesies dikenali. Kita bisa mengetahui seberapa dekat hubungan kekeluargaan makhluk hidup tersebut. Dan juga tata nama ini ditemukan oleh penemu atau ilmuwan yang bernama Carolus Linnaeus. Nah, dalam tata nama ini ada aturannya. Yang pertama, ayo baca. Yang pertama, gunakan bahasa lain atau yang tidak diinginkan. Terus, nama jenis untuk hewan maupun tumbuhan harus terdiri atas dua kata tunggal. Misalnya hewan kucing, nama spesiesnya Felis cactus. Ya, contohnya kucing. Atau nama lainnya Felis cactus. Terus aturan yang ketiga, kata pertama merupakan nama genus atau marga. Kata pertamanya ini, kata yang kedua ini genus, ini spesies. Terus aturan selanjutnya, dalam penulisan nama marga, huruf pertama diawali dengan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan penunjuk nama jenis atau spesies itu menggunakan huruf kecil. Selanjutnya, nama spesies itu Felis cactus ini kalau diketik dia cetak miring. Kalau misalnya ditulis dia digaris bawahi, tapi garis bawahnya itu dipisah jadi Felis dan cactus. Nah, ini merupakan contoh takson hewan sapi. Terus yang kingdomnya, sapi itu termasuk hewan apa tumbuhan? Hewan apa namanya? Mammalia. Terus phylum itu klasifikasi daripada hewan tersebut, yaitu termasuk hewan bertulang belakang atau tidak. Kalau misalnya bertulang belakang namanya ordo. Terus yang kelas ini dia ciri khasnya hewan tersebut bisa bereproduksi. Cara reproduksi sapi ini bagaimana? Mamalia ini apa? Terus ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus dan spesies Bos-Taurus. Nah, ini merupakan contoh takson tumbuhan, ialah bunga mawar. Sekarang tugasnya buat tingkatan takson tumbuhan dan hewan. Nanti kalau sudah satu orang maju ke depan untuk membacakan tugasnya. Sekarang buatlah. Oke, Bu. Punya presentasikan tugasnya ke depan. Ini punya siapa? Ayo ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok bunga tumbuhan lavender, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Tiara Kepermatasari dan di sini saya ada Tiara Putri. Kami ingin mempresentasikan tingkat takson tumbuhan lavender. Tingkat takson tumbuhan lavender adalah Redun Planta, divisi Kausberta, klasik